Ada satu aturan mutlak yang tidak tertulis jika kamu menunaikan sholat maghrib sendirian di sebuah desa terpencil yang diapit oleh rimbunnya kebun bambu. Jangan pernah menoleh ke belakang, meskipun telingamu menangkap suara langkah kaki yang merapat ke barisanmu. Karena di saat matahari tenggelam dan bayangan malam mengambil alih semesta, batas antara dunia kita dan dunia mereka menjadi sangat tipis. Langgar tua di ujung desa ini menyimpan rahasia yang tidak pernah berani dibicarakan oleh warga sekitar. Sebuah kutukan senja yang menanti mereka yang berani datang sendirian. Sore itu, senja turun lebih cepat dari biasanya. Langit berubah menjadi warna merah darah yang pekat, membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Ustadz Hasan, seorang pria paruh baya yang selalu menjaga ibadahnya, melangkahkan kakinya menuju langgar tua peninggalan leluhurnya. Langkahnya terasa berat, seolah udara di sekitarnya menekan dengan kekuatan yang tak kasat mata. Langgar itu sudah berhari-hari dibiarkan kosong karena ketakutan warga akan teror yang selalu datang setiap kali azan maghrib berkumandang. Namun Hasan merasa memiliki tanggung jawab untuk menjaga tempat suci itu tetap hidup. Bangunan kayu lapuk itu berdiri sepi di ujung desa, seolah terisolasi dari peradaban. Pepohonan bambu di sekelilingnya melengkung menyerupai cakar raksasa yang siap menerkam bangunan kecil tersebut. Ketika Hasan tiba di pelataran, angin sore berhembus kencang, menggesekkan daun-daun bambu yang menghasilkan suara desisan tajam mirip bisikan ribuan mulut. Tidak ada seorang pun di sana, hanya kesunyian yang menulikan telinga. Hasan menatap pintu kayu yang setengah terbuka itu dengan dada yang bergemuruh, menyadari bahwa dia benar-benar sendirian di tempat yang jauh dari jangkauan manusia ini. Dengan mengucap basmalah dalam hati, ia melangkah masuk. Derit lantai kayu yang sudah tua memecah kesunyian. Suaranya menggema ke sudut-sudut ruangan yang gelap. Hasan menyalakan sebuah lampu petromak usang yang tergantung di tiang tengah. Cahaya kekuningan yang bergetar lambat perlahan mengusir kegelapan, namun justru menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menari liar di dinding anyaman bambu. Ruangan itu kosong melompong. Udara di dalam langgar terasa sangat pengap, membawa aroma apak dari kayu tua dan tanah basah yang entah dari mana asalnya. Rasa terisolasi semakin kuat mencengkram. Bersemangat, Hasan bergegas menuju padasan air di samping langgar untuk menyucikan diri. Air sumur itu terasa sedingin pes, menusuk pori-pori kulitnya yang gemetar. Saat air membasahi wajahnya, ekor matanya menangkap pergerakan aneh di sudut kebun bambu. Sebuah siluet hitam yang terlalu tinggi untuk ukuran manusia biasa tampak berdiri diam di antara pepohonan. Hasan menghentikan gerakannya sejenak, menajamkan pandangan ke arah kegelapan. Namun tidak ada apa-apa, hanya bayangan batang bambu yang bergoyang tertiup angin. Ia menelan ludah, berusaha menepis perasaan diawasi yang mulai merayapi tengkuknya. Kembali ke dalam langgar, Hasan berdiri tegak di posisi muazin. Ia mengangkat kedua tangannya, menutup telinga, dan mulai mengumandangkan azan maghrib. Suara lantangnya membelah kesunyian senja, meluncur keluar menembus kebun bambu yang angker. Namun anehnya, suara azan itu tidak memantul seperti biasa, melainkan seperti diserap oleh kegelapan di luar sana, seolah-olah alam gaib sedang diam mendengarkan panggilannya. Tarikan napas Hasan terasa berat di setiap akhir bait azan, menyadari betapa kecil dan rentannya dirinya di tengah ruangan kayu yang dikelilingi oleh ketiadaan ini. Azan selesai dikumandangkan. Hasan duduk bersila, bibirnya tak henti melafalkan zikir sambil menunggu balasan seruan dari warga yang mungkin akan datang berjamaah. Menit demi menit berlalu, merangkak sangat lambat, seolah waktu telah berhenti. Tidak ada tanda-tanda kehadiran manusia. Tidak ada suara dehem, tidak ada derap langkah sendal jepit, tidak ada gemerisik pakaian.
Hanya ada suara angin yang semakin keras menghantam dinding bambu langgar. Terdengar seakan ada jemari-jemari panjang yang sedang menggaruk-garuk bagian luar dinding kayu musola. Hasan tahu, malam ini ia hanya sendirian. Sadar bahwa waktu maghrib semakin sempit, Hasan memutuskan untuk mendirikan sholat. Ia bangkit berdiri, merapikan sarungnya, dan melafalkan iqomah dengan suara yang lebih pelan. Gemanya terdengar parau di dalam ruangan tertutup itu. Ia memposisikan dirinya di mihrab sebagai imam, berniat sholat sendirian. Tidak ada barisan makmum di belakangnya. Lantai kayu terhampar kosong, menyisakan ruang luas yang gelap dan dingin. Hasan menarik nafas panjang, menundukkan pandangan ke tempat sujud, dan memfokuskan pikirannya hanya kepada Sang Pencipta, mengabaikan segala ketakutan duniawi yang mendesak. Dengan mantap, Hasan mengangkat kedua tangannya sejajar dengan telinga. Mulutnya mengucap kalimat kebesaran Tuhan yang memecah keheningan absolut di dalam langgar tua itu. Ia menyedekapkan tangannya di dada, memulai rakaat pertama. Keheningan yang sangat pekat menyelimuti ruangan. Begitu hening hingga Hasan bisa mendengar detak jantungnya sendiri yang berdegup kencang. Udara dingin tiba-tiba berhembus masuk dari celah-celah papan lantai kayu di bawah kakinya, membawa serta kabut tipis yang merayap perlahan menyusuri lantai musola, layaknya asap dupa yang menyebar diam-diam di kegelapan malam. Bersemangat, Hasan mulai melantunkan surah Al-Fatihah bersuara keras, sebagaimana keharusan dalam sholat maghrib. Ayat demi ayat ia bacakan dengan tartil. Suaranya bergetar menahan hawa dingin yang sama sekali tidak wajar. Ruangan itu seakan menelan setiap kata yang ia ucapkan. Ia memfokuskan pandangan secara tajam pada serat-serat kayu di lantai tempatnya bersujud. Dalam hatinya, ia terus meyakinkan diri bahwa tidak ada apa-apa di belakang sana, bahwa ketakutan ini hanyalah permainan pikiran semata. Sampai akhirnya ia tiba di penghujung ayat, bagian yang tanpa sadar paling ia waspadai. Walatolin. Hasan mengakhiri bacaan ayatnya, lalu menyambungnya dengan doa secara perlahan. Tiba-tiba, jantungnya seolah berhenti berdetak sesaat. Darahnya berdesir hebat hingga ke ubun-ubun. Tepat setelah ia selesai berucap, dari arah belakang punggungnya yang tadinya kosong melompong, terdengar balasan suara, "Amin," yang menggema sangat panjang. Suara itu bukan berasal dari satu manusia, melainkan puluhan suara parau, serak, dan berat yang bersahutan bersamaan, bergema memenuhi ruangan langgar. Suara kolektif yang dingin, hampa tanpa nyawa, seakan keluar dari tenggorokan ribuan entitas yang sudah berabad-abad mati. Keringat dingin sedingin es langsung membanjiri dahi Hasan. Tubuhnya mematung kaku, bulu kuduknya meremang hibat hingga urat lehernya terasa sakit. Otaknya berusaha keras mencerna ketidakmungkinan yang baru saja terjadi. Jelas-jelas ia mengunci rapat pintu musola dari dalam sesaat sebelum takbir. Jelas-jelas tidak ada suara papan lantai berderit, tanda manusia biasa masuk. Namun balasan suara tadi terdengar sangat dekat, tepat berada di sof pertama menempel di belakang punggungnya, berjejal rapat memenuhi sisa ruangan. Ada puluhan makmum tak kasat mata yang kini memaksakan diri mengikuti sholatnya. Berusaha mati-matian mempertahankan sisa-sisa kewarasannya, Hasan menelan ludah yang kini terasa sepahit empedu. Pantang baginya membatalkan ibadah yang sudah dimulai. Dengan suara yang terdengar bergetar hebat tak terkendali, ia melanjutkan membaca surat pendek. Di saat itulah ia mulai mendengar suara-suara lain bermunculan. Suara kain usang yang bergesekan kasar. Suara helaan napas yang panjang, berat, dan basah.
Dan yang paling mengerikan adalah suara langkah-langkah telapak kaki telanjang yang bergeser perlahan merapatkan barisan. Langkah-langkah tak beraturan itu berdesak-desakan penuh sesak, memenuhi setiap inci ruang udara di punggungnya. Menyebut asma kebesaran Tuhan, Hasan perlahan membungkukkan tubuhnya untuk melakukan gerakan ruku. Bersamaan dengan gerakan tubuhnya itu, suara gemerisik kain kasar terdengar serentak dari seluruh penjuru belakangnya. Srek! Bunyinya persis seperti puluhan helai kain kafan kaku yang terlipat secara bersamaan. Hasan menatap tajam lantai kayu di antara kedua kakinya dengan pandangan nanar yang diliputi kepanikan. Hawa di dalam langgar kini merosot tajam, terasa seperti di dalam lemari pendingin jenazah. Ia bisa merasakan tekanan aura kehadiran yang luar biasa masif, kelam dan mengancam tepat di atas tubuhnya yang membungkuk. Bersemangat, Hasan menjatuhkan dirinya perlahan ke lantai untuk bersujud. Saat dahinya menyentuh kain sajadah, teror yang sebenarnya baru saja dimulai. Kriek! Papan lantai kayu langgar tua itu mengerang dan berderit sangat nyaring, melengkung ekstrim ke bawah seolah tiba-tiba ditimpa beban mati seberat ratusan kilogram. Bunyi serat kayu bergemeretak hampir patah terdengar di seluruh penjuru ruangan belakang. Sesuatu yang berjumlah puluhan baru saja ikut menjatuhkan diri, menempelkan entah apa ke papan kayu itu. Bau apak tanah kuburan basah dan asap kemenyan seketika menyeruak ganas menyumbat saluran pernapasan Hasan. Ia memaksa dirinya bangkit untuk rakaat kedua. Kedua lututnya terasa begitu lemas, nyaris tak mampu menopang berat badannya sendiri. Hasan menarik napas yang patah-patah dengan gemetar. Ruangan sempit itu kini sesak dipenuhi aroma kematian yang pekat, memualkan. Cahaya dari lampu petromak tiba-tiba meredup perlahan, seakan api di dalamnya terengah-engah kehabisan oksigen melawan kegelapan gaib yang menekan dari segala arah. Hasan tahu dengan pasti, satu hal yang harus terus ia ingat. Ia tidak boleh sedetik pun menoleh ke belakang. Entitas ini sedang sabar menunggu satu kesalahan fatal darinya. Bersemangat, Hasan kembali membaca lantunan ayat suci. Suaranya kini nyaris tak terdengar, berubah menjadi bisikan parau yang putus asa. Di sela-sela lantunannya, indera pendengarannya yang menajam menangkap sebuah keganjilan baru yang membuat aliran darahnya benar-benar membeku. Suara derap langkah kaki yang sedari tadi bergeser mondar-mandir, merapatkan syaf di belakangnya, sama sekali tidak terdengar seperti telapak kaki yang menapak di lantai. Tidak ada benturan tumit daging, tidak ada tapak memijak kayu. Suara gesekan itu berasal dari udara kosong. Entitas yang berjejal menjadi makmumnya ini, mereka semua mengambang, melayang di udara. Saat ayat terakhir selesai diucapkan untuk kedua kalinya, Hasan memejamkan kedua matanya rapat-rapat, bersiap menghadapi hantaman teror. Dan benar saja dugaannya, balasan doa kali ini meledak jauh lebih keras, terasa lebih menempel di telinga, dan jauh lebih brutal dari rakaat sebelumnya. Suara goib itu bergemuruh dahsyat laksana badai, menggetarkan seluruh pondasi kayu langgar tua tersebut hingga nyaris runtuh. Dinding anyaman bambu berderak hebat. Suara raksasa itu menyapu tengkuk Hasan, menyerupai embusan angin kencang dari lorong liang lahat, membawa serta rintihan keputusasaan dan geraman yang menyayat hati. Tibalah saat yang paling menyiksa bagi Hasan, tahiyat akhir.
Ia duduk bersimpuh ke lantai kayu, mengangkat jari telunjuk kanannya yang bergetar hebat tak beraturan. Jantungnya berdebar laksana genderang perang yang dipukul bertubi-tubi. Ketegangan mencapai puncak tertinggi. Tiba-tiba, ia merasakan sebuah embusan napas basah yang sangat dingin menerpa tengkuknya, menyusup perlahan masuk ke dalam kerah baju kokonya. Sesuatu yang luar biasa besar sedang merunduk lekat, menempatkan kepalanya tepat mengambang di atas bahu Hasan. Terdengar jelas suara bisikan serak tanpa arti, menggumamkan mantra gelap tepat di daun telinganya. Dalam kondisi mental yang hancur keping-keping, muncul godaan iblis yang sangat kuat meracuni pikiran Hasan. Rasa penasaran yang mematikan terus mendorong otaknya untuk segera membatalkan sholat dan menoleh ke belakang. Siapa sebenarnya mereka? Bentuk mengerikan apa yang sedang berdiri menunggunya dengan sabar di syaf makmum? Jari-jari gaib yang tak terlihat seolah mulai membelai punggungnya, menyentuh pelan sarungnya, memancingnya untuk memutar leher. Namun, peringatan para tetua desa berdenging keras di telinganya. Jika kamu melihat wajah mereka sekilas saja, jiwamu akan diseret paksa dan terjebak selamanya di langgar ini. Bersemangat, Hasan mengumpulkan seluruh sisa imannya, menolak takluk mentah-mentah pada teror yang mengoyak paksa kewarasannya. Bibir pujatnya merampalkan solawat dengan kecepatan penuh, berkejaran dengan suara rintihan gaib yang semakin beringas mengelilinginya dari segala sudut. Ia harus segera menyelesaikan sholat ini detik ini juga. Ia harus mengucapkan salam penutup sebelum entitas di belakangnya kehilangan kesabaran dan mulai mencabik-cabik wujud fisiknya. Kegelapan di belakangnya meronta seolah hidup, meliuk-liuk membentuk lengan-lengan bayangan yang menjulur ingin mencekiknya. Detik-detik akhir menuju salam terasa menyerupai siksaan neraka yang berlangsung selama berabad-abad. Assalamualaikum warahmatullah. Hasan memalingkan wajah pucatnya ke arah kanan dengan kaku. Sisi kanan langgar tua itu terlihat kosong. Tidak ada apa-apa di sana selain debu yang berterbangan liar, tertiup angin dari celah jendela rapuh. Gelapnya malam di luar jendela membingkai deretan pohon bambu yang bergoyang kejam seakan sedang menertawakannya. Namun, tidak ada sedikit pun rasa lega yang bisa ia hirup. Suara rintihan gaib dan tekanan berat itu tidak berasal dari sebelah kanan. Hawa kematian itu memusat padat di sisi kiri dan tepat di punggungnya. Ia harus berbalik menoleh ke kiri. Dengan sisa napas terakhir yang tertahan di kerongkongan, Hasan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah dan perlahan memutar kepalanya ke arah kiri. Dalam sepersekian detik yang mematikan itu, tepat sebelum lampu petromak mati total dan menenggelamkan ruangan dalam kegelapan abadi, ekor matanya menangkap pemandangan murni dari neraka yang akan menghancurkan kewarasannya. Puluhan sosok berjubah compang-camping dengan wajah membusuk hancur dan mata hitam berlubang tanpa dasar, mengambang diam di udara, menatap lurus menembus jiwanya. Kegelapan pekat seketika menyergap mematikan cahaya, diiringi lengkingan tawa gaib yang membelah rimbunnya kebun bambu. Jika kalian menyukai cerita horor dengan alur yang penuh misteri dan ketegangan seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.